Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabbihi al-mustaqmilina syarafa. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sabirahim di mana saja berada? Semoga Anda dan keluarga semua senantiasa berada dalam sehat walafiat, panjang umur, serta berlimpah dan berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah tentang ciri-ciri baligh, ya. Sebelum kita masuk kepada kajian, kita hadaradul suratul Fatihah kepada pengarang kitab Safinatun Najah Syekh Syamil Al-Hadrami dan pensyarahnya yakni Syekh Nawal Bantani wa jami'ul fuqaha'i wal musannifin al mukhlisin wal ulama'il mustahidin qalifiddin wa jama' syekhina Husain Ilyas Riyad Cifasun Tasdik Malaya wa jami' muhasin hadatul ulama' Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Wasbullah, Gustur wa jami' auliya tis'ah wali songo fi Jawa wa sesbagir jami' aulil gram sultanul syabil gori jalani gori sultan jisnal garim alai darajati fil jannah tagasyahum birahmah wal maghfirah wa yanfa'na bi ulama barakati man wari masrarim fid dunya wal akhirah syallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi salasun. Faslun bermula ini itu satu pasal. Alamatul bulughi bermula ciri-ciri baligh. Salasun, nah ini jadi khobarnya, itu ada 3. Yang pertama, tamamu homsa asyrata sanatan. Nah ini kalau belasan itu dalam adat bilangan dia apa? Mabni fathah dua-duanya ya. Jadi sempurna 15 tahun. Umur 15 tahun. Apanya? Sanatan ini jadi tamis. Apanya sanatan tahunnya, ya. Fi zakari pada lelaki wal unsa dan perempuan wanita. Nah, pilihan yang kedua wal ihtilamu. Ya. Dan yang kedua adalah mimpi jima. Mimpi basah ya. Mimpi jima atau mimpi basah. Wet dream ya. Mimpi basah. Fi zakari pada lelaki wal unsa dan perempuan.
litis'i sinina, karena berumur 9 tahun. Nah, 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis'i sinina, dan haid pada wanita karena usia 9 tahun. Alhamdulillah, sudah selesai. Mari kita kupas tentang apa maksud daripada materi ciri-ciri baligh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal alamatul bulughi, ya, bermula ciri-cirinya baligh. Salasun itu ada 3. Ya, jadi kita untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum, ya, maka bisa memperhatikan salah satu dari 3 ciri ini, ya. Nah, itu dimana kalau orang sudah baligh itu berarti dia sudah menerima beban hukum, ya, atau taklif, ya, untuk menjalankan perintah-perintah agama, ya, dan menjauhi larangan-larangan agama. Nah, itu. Jadi orang kalau sudah baligh, ya, maka perbuatan baik maupun buruknya itu ditanggung sendiri, ya. Nah, itu. Tapi kalau seandainya belum usia baligh, ya, nah, umpamanya masih anak-anak SD, ya, ataupun TK di bawahnya gitu kan. Nah, itu kalau si anak itu berbuat kebaikan, ya, maka orang tuanya mendapat pahala, ya, karena dia sudah menanamkan akhlak dan juga pendidikan agama kepada si anak, ya. Nah, itu pahalanya orang tua dapat. Nah, itu, ya. Tapi giliran kalau umpamanya si anak yang belum baligh ini melakukan satu jarimah atau pelanggaran hukum lah, ya. Nah, itu belum dikenakan sanksi, ya. Artinya dia masih diangkat, ya, penanya, tidak dituliskan, artinya itu kesalahan-kesalahannya itu belum dituliskan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, rufi'al qalamu an salasin, ya. Jadi diangkat pena catatan amal itu dari 3 orang, ya. Nah, itu anis sobiyyi hatta yahtalima, ya, yaitu dari seorang anak kecil, ya, sampai dia dewasa, ya. Nah, itu sampai dia ihtilam itu, ya, itu mimpi jim atau mimpi basah. Nah, itu. Jadi kalau dia belum mimpi jima berarti belum baligh, ya. Nah, itu atau belum berusia 15 tahun, ya. Nah, itu. Karena dia belum baligh, maka rufi al-qalam, ya. Jadi kesalahannya itu belum dituliskan, ya. Nah, itu. Kalau dia berbuat baik, maka pahalanya si orang tuanya itu mendapatkan, ya. Nah, itu. Di dalam hukum negara juga kalau seandainya ada anak kecil yang melakukan satu pelanggaran hukum, itu tidak tidak dipenjara. Jadi ya dikembalikan kepada orang tua, suruh dibina, ya, oleh orang tuanya. Nah, itu paling juga dinasehati dan sebagainya, ya. Yaitu. Jadi yang bisa
kira-kiranya memberi hukuman yang mendidik lah ya. Nah itu, tapi tidak dipenjara, itu dalam hukum negara ya, kalau si anak belum balik ya. Tapi kalau sudah balik ya udah ya, si anak itu ya harus tanggung jawab ya. Dia berbuat kebaikan, kebaikannya buat dia sendiri, kalau berbuat jahat ya dia tanggung sendiri gitu kan. Nah itu ya, kalau umpamanya kena hukuman penjara ya di penjara ya. Nah itu. Jadi anis sobiyi hatta yahtalima ya. Jadi anak yang kecil belum ditulis keburukannya ya atau dosanya sehingga dia sudah usia balik ihtilam ya. Wanil majnuni hatta yufiqa ya. Nah itu dari apa? Orang yang gila ya. Nah itu. Jadi si orang yang gila ini apa? Ya kalau dia berbuat apa saja merusak ya barang orang lain ya. Nah, itu tidak apa? Tidak dihukum ya, baik menurut hukum agama maupun hukum negara gitu ya. Gimana mau dihukum, orang gila kok gitu ya. Nah, itu paling dia dilepaskan lagi gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian apa? Hatta yufiqo, sampai dia itu sadar ya. Nah, itu sampai dia sadar. Itu istilahnya menjadi orang yang bisa berpikir normal kembali ya. Nah, itu kan ada orang yang gila ya, terus apa? Karena diobati ya kejiwaannya sehingga apa? Lalu berangsur menjadi orang yang normal pikirannya ya, tidak gila lagi. Nah, jadi selama dia gila, dia berbuat yaitu keburukan, itu tidak akan ditulis ya, rufi al-qalam ya. Dan begitu juga apa? Ya perbuatan baiknya pun ya bagaimana gitu, soalnya dia belum ya belum sah juga melakukan kebaikannya. Dia sholat umpamanya nggak sah karena dia nggak berakal ya. Nah itu. Terus yang ketiga apa? Wanina ini hatta yastayqidho ya, yang tidak dituliskan kesalahannya itu adalah dari orang yang tidur ya sampai dia itu bangun tidur dari tidurnya itu ya. Nah itu makanya kalau orang kebablasan nih ya, sehingga ketinggalan sholat, kebablasan gitu kan. Nah itu maka dia tidak dihitung berdosa, tinggal dia qadha saja sholat yang kebablasannya itu ya. Yang penting tidurnya sebelum datangnya waktu ya. Umpamanya jam 11 siang ya kan belum johor tuh, dia tidur kebablasan, bangun jam 4 sore tuh, jadi johornya kebablasan. Nah itu dia nggak berdosa karena dia dalam kondisi tidur ya. Nah itu. Terus pas dia bangun kok udah jam 4 nih, ya udah. Jadi tinggal dia qadha saja sholat johor yang tertinggalnya itu ya. Beda lagi udah dibangunin oleh temannya, oleh orang tuanya ya. Nah dia sudah sudah sadar gitu kan, tapi ya tidur lagi gitu kan. Nah terus akhirnya kebablasan. Nah, itu dia dosa ya. Karena karena sudah dibangunkan dan dia siuman gitu kan, udah sadar lagi tapi dia malah males nerusin tidurnya ya, sampai sholatnya ya terliwat gitu ya. Maka dia dosa karena itu tadi ya, menyengaja untuk melewatkan sholatnya itu ya. Nah itu baik. Nah di sini orang yang boleh dibilang usianya sudah tergolong balik ya, itu bisa memilih ya, yaitu dari 3 kriteria ini ya. Pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan ya. Jadi sudah sempurna usia berapa? 15 tahun ya. Nah itu 15 tahun ini adalah perhitungan bukan Masehi tapi Hijriyah ya. Nah, perhitungannya Hijriyah ya. Bukan Masehi, bukan. Ya, atau Qamariyah, berdasarkan perhitungan bulan ya. Yang 15 tahun ini. Karena selisih dalam setahun ya, selisih antara bulan Masehi dengan bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah, itu sebulannya aja selisihnya ya kadang-kadang kan 1 hari gitu ya.
Kalau dalam bulan Islam itu kan ya apa pokoknya 30 nih. Ya bulan pertama, bulan keduanya 29 ya, 30 29 ya. Yang kelima 30 29. Jadi gitu aja ya. Nah, 30 29 30 29. Kalau bulan Masehi ya itu 31 ya. Kemudian 30, 31, 30, 31, 30 gitu ya. Khusus untuk bulan Februari aja ya, yaitu 28 atau 29 ya. Nah, itu. Jadi dalam setahun itu selisihnya kurang lebih 14 hari ya. Nah, itu antara bulan Hijriah atau bulan Qamariyah dengan bulan Masehi ya. Bulan Masehi itu apa? Istilahnya juga apa? Syamsiyah. Karena melalui perhitungan perjalanan matahari ya. Nah, itu Syamsiyah. Nah, maka saya menghitung ya selisihnya 15 tahun nih ya, 15 tahun antara apa namanya tahun Hijriah dan tahun Masehi ya, itu kurang lebih selisihnya yang selama 15 hari itu kurang lebih 210 hari ya. Ya 14 saja, 14 kan setahun ya, 14 hari setahun kali 15 tuh 210 hari ya. Nah, itu kurang lebih yaitu sekitar apa ya, 7 bulan ya. Nah, itu ya, itu apa, 7 bulanan ya bedanya ya. Nah, umpamanya menurut apa perhitungan Masehi ini ya, ada orang yang lahirnya umpamanya 10 Januari ya, nah, tahun 2000. Kalau menurut Masehi 15 tahun itu kan dia 10 Januari ya 2015, tapi bukan ini hitungannya, bukan ya. Jadi apa, dia mundur 7 bulan ya, mundur 7 bulan. Jadi ya kurang lebih apa namanya, bulan Mei ya. Jadi bulan Mei 2014 dia itu sudah apa, sudah usia balik ya, menurut perhitungan Qamariyah atau Hijriyah ya. Jadi bukan apa, bukan 10 Januari 2015 ya. Nah, itu apa, ini perhitungan Syamsiyah ya. Nah, Masehi. Nah, bukan yang ini hitungannya ya, tapi apa, hitungannya perhitungan Hijriyah atau Qamariyah ya. Nah, jadi selisihnya kalau selama 15 tahun itu tadi berapa, 210 hari ya. Ya kurang lebih yaitu apa, 7 bulan ya. Nah, maka nanti usia 15 tahun baliknya itu ya, nah dia mundur nih, mundur 7 bulan ya. Jadi sekitar apa ya, Mei ya, sekitar Mei berarti ya, sekitar Mei 2014 ya, dia itu sudah apa, sudah balik, karena hitungannya sekali lagi Hijriyah ya atau Qamariyah ya. Nah, bukan Syamsiyah. Nah, itu makanya harus itu tuh harus tahu ya, orang tua harus mencatatkan penanggalan Hijriyah ya bagi tanggal lahir anaknya gitu ya. Nah, kalau umpamanya 10 Januari tahun 2000, nah itu Hijriyahnya tanggal berapa, bulan apa gitu kan, tahunnya tahun berapa Hijriyah. Nah, nanti apa ya, ntar kalau usia baliknya ya kali ke 15 tahunnya ya. Nah, tinggal dia apa, dikalikan saja gitu ya. Nah, itu makanya harus apa, harus paham juga itu ya, paham juga tentang yaitu penanggalan Hijriyah ya. Kan kalau penanggalan Hijriyah mah berarti apa, dari mulai Muharram, Safar ya, bulan kedua, bulan ketiga Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir ya, bulan keempat, bulan kelima Jumadil Awal, bulan keenam Jumadil Akhir ya. Kemudian apa, Rajab bulan ketujuh, terus Sya'ban bulan 8, baru 9 Ramadan, 10 adalah
itu apa? Syawal ya. Kemudian Zulqa'dah bulan 11 ya, bulan 12-nya Zulhijjah. Nah, itu. Jadi tanggal berapanya nih ya? Ah, itu tanggal Rajab umpamanya. Kalau umpamanya Zulqa'dah tanggal berapa gitu ya. Kalau Jumadil Awal tanggal berapa. Jadi harus apa? Harus di apa namanya? Anak tuh ditulis penanggalan hijriahnya tanggal berapa ya. Nah, itu. Baik. Yang kedua ya. Nah, itu wal ihtilamu fi zakari unsa. Nah, itu tadi yang 15 tahun itu ya, yaitu apa? Bagi laki-laki pada umumnya dan juga wanita ya. Wal unsa yaitu apa? Wanita bagi yang belum haid ya. Karena ada wanita yang haidnya pas usia 17 tahun. Ya, ada. Saya temukan itu ya, wanita haidnya usia 17 tahun. Berarti jangan dari 17 tahunnya ya, di saat dia haid itu bukan dari apa? Nah, dari ini ya. Kriteria pertama 15 tahun ya. Tapi sekali lagi bukan perhitungan Masehi tapi perhitungan Komariah ya. Nah, itu. Yang kedua wal ihtilamu fi zakari wal unsa. Ya. Itu apa? Mimpi jima, mimpi basah atau istilahnya wet dream ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya kan apa? Wet dream ya. Nah, itu mimpi apa ya? Mimpi asoy lah, mimpi enak lah kalau kata anak muda gitu kan. Nah, gitu ya. Terus apa? Tahu-tahu apa celananya basah gitu kan? Basah oleh apa? Oleh air mani gitu kan. Nah, di mana air mani itu kan apa? Baunya khas ya. Nah, itu. Jadi apa? Dia kalau apa ya? Ya kayak bau adonan roti gitu ya. Nah, begitu. Jadi keluarnya itu apa? Muncrat ya, ejakulasi kan muncrat gitu ya. Nah, kemudian ketika mengeluarkannya terasa lezat, itu sifat-sifat air mani ya. Nah, kemudian apa? Kalau apa namanya? Masih basah ya, itu kayak bau adonan roti. Kalau dia udah kering ya kayak putih telur gitu kan. Kalau udah keringnya itu adalah sifat-sifat dari air mani ya. Jadi ketika dia mimpi basah keluar air mani, itu tadi sifat-sifat dari air maninya ya. Yang 3 tadi ya, yaitu apa tadi? Ya, keluarnya merasa lezat, kemudian juga memancar ya, muncrat gitu kan, bukan meleleh ya. Nah, itu kalau meleleh itu namanya mazi ya. Kemudian apa? Yang ketiga itu tadi ya, kalau basah seperti bau adonan roti, kalau umpama udah kering kayak apa? Ya putih telur itu ya. Nah, itu. Tuh mimpi basah. Pada siapa? Pada lelaki maupun pada perempuan. Ini kriteria yang kedua ya, kemungkinannya ya. Karena ada orang yang apa? Ya, saya temukan juga ya, tadi saya tanya seorang remaja gitu kan, dia itu apa? Nah, sudah mimpi basah usia 12 tahun ya. Tuh, jadi nggak usah nunggu 15 tahun ya. Dia udah mimpi basah, udah keluar air mani gitu kan. Nah, udah berarti apa? Dari sini kriteria yang kedua, dia kena apa? Kena batasan balik gitu ya. Itu. Jadi kalau apa? Kayak tadi itu ya, lelaki 12 tahun sudah apa? Sudah keluar air mani gitu kan, sudah mimpi jima gitu kan. Nah, itu. Jadi udah batasannya yang ini dari sini ya. Alternatifnya yang kedua ya. Nah, dari ihtilamnya ini ya. Nah, itu. Jadi bisa pada lelaki, terjadinya juga bisa pada wanita ya. Litis isinina ya, kalau dulu itu apa? Itu 9 tahun ya. Itu cuma sekarang karena apa ya? Ya itu banyak kemajuan dalam apa makanan gizi ya, perkembang gizi dan sebagainya. Nah, itu jadi enggak 9 tahun ya. Jadi apa? Ya agak maju jadi apa? 12 tahun umpamanya atau 11 tahun gitu ya. Pokoknya ini aja nih ya. Nah, dia sudah mimpi jima ya. Nah, itu. Kemudian apa? Wal haidu fil unsa litis isinina. Nah, ya kemungkinan yang ketiga ya, batasan haid itu di ukurnya dari apa? Dari haid ya. Wanita itu haidnya apa? Usia berapa? Ya rata-rata usia 9 tahun, tapi ada yang apa 11 tahun baru haid, ada yang 12 tahun ya, ada yang 17 tahun gitu ya.
Nah, itu ya. Cuma kalau yang 17 tahun mah, nah itu pakai kriteria yang pertama tadi. Kalau yang headnya 17 tahun. Tapi kalau apa namanya, dia headnya usia berapa? 13 tahun ya udah. Ya. Nah, apa namanya, dari headnya itu ya. Nah, itu. Gimana kalau umpamanya ada anak SD ya, karena dia gemar, maaf gitu kan, ada kejadian kan dia gemar nonton film-film yang tidak senonoh gitu kan, akhirnya dia apa namanya ya memperkaos gitu kan, nah ya, atau memperkosa lah gitu ya. Ya jadi bagaimana, dia sudah ini belum, sudah balik, ya sudah lah ya, karena dia apa namanya, ya itu kan pastilah dia apa namanya, dengan dia punya birahi terus keluar air mani, dia sudah apa, bahkan sebelum memperkosa juga dia sudah apa, sudah keluar air mani gitu kan, udah balik gitu ya. Nah itu makanya apa, itu bahaya lah ya, hati-hati di dalam tayangan-tayangan ya. Karena apa, film-film porno itu ya, itu lebih merusak daripada narkoba aja begitu merusak ya, menghancurkan masa depan seseorang, apalagi film porno ya. Bahkan apa namanya, korteknya itu ya, otaknya itu nanti simpul-simpulnya akan rusak gitu, sehingga orang akhirnya apa, jadi dibikin kayak binatang ya, karena sering apa, sering menonton film-film yang begitu. Makanya hati-hati ya. Nah itu bisa jadi apa, manusia menjadi binatang gitu, kelakuannya, pikirannya begitu kan ya. Nah itu pokoknya asal ini aja dah, asal senang, wah dikejar-kejar, terus apa ya, ya di inilah gitu, dikerjain gitu kan, kayak binatang aja gimana gitu ya. Jadi udah nggak berpikir normal lagi ya, naudzubillah min dzalik. Makanya sangat merusak sekali ya, narkoba, film-film porno itu ya. Nah itu hati-hati ya. Nah itu, jadi makanya ini harus apa, jadi apa namanya, barometer lah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukur apakah sudah balik atau belum, ataupun anak kita gitu kan sudah balik atau belum. Nah ini ukurannya seperti ini barometernya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.